di pinggir nanti tahu biasanya. Aku ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham Bluetooth mode. innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu Bluetooth mode. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bluetooth mode. Yang kecil dulu nggak dibawa kok. Saudara muslimin, para sahabat fitrah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali Bluetooth mode. untuk mengawali aktivitas kajian bulanan kita selama beberapa bulan adanya pandemi corona. Kita kurang begitu aktif dan diliburkan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan di masa ke depannya, sehingga kita bisa untuk senantiasa belajar dan meningkatkan keilmuan. Bluetooth mode. Coba di ya, afan qadarullah dikondisikan. Ya, semasa mewabahnya corona, hampir ya, seluruh penduduk muka bumi ini aktivitasnya ada terpengaruh dan sangat terbatasi. Begitu juga kita dalam melaksanakan kajian, terutama agenda bulanan kajian offline, kita buat di sini di Taiwan masih belum begitu libat. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita berada di tempat yang terbuka agar lebih
luasa, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk mengawali kebaikan kajian rutin ini, dan di masa-masa depan atau hari-hari berikutnya Allah Ta'ala memudahkan dan segera melanyakan corona. Amin ya mujibah saya. Saudara muslimin, para sahabat hijrah yang berbahagia, wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Pada dekade beberapa tahun yang lalu, kondisi peradaban di dunia begitu luar biasa. Bahkan terjadi yang sangat viral, yaitu adanya Islamophobia. Bahkan terjadi di negeri-negeri kaum muslimin seperti di Indonesia. Padahal kalau menurut berita, wallahu a'lam bishawab, penduduk yang mayoritas muslim di muka bumi ini termasuk Indonesia. Kalau ditinjau dari jumlah penduduk dan mayoritas. Akan tetapi terjadi juga di negeri kita yang tercinta isu-isu Islamophobia. Sungguh sangat memprihatinkan. Akan tetapi alhamdulillah, dalam kondisi apapun, kemudian kita sangatlah berbahagia dan berbangga dalam adanya isu Islamophobia, intimidasi kaum muslimin di mana-mana. Ada arus hijrah yang luar biasa dari para pemuda generasi milenial. Itu yang sangat membanggakan dan membahagiakan kita kaum muslimin. Ahlan wa sahlan. Dikondisikan tempatnya. Maka arus hijrah para pemuda generasi milenial inilah yang sangat membahagiakan kita semua kaum muslimin, dan semoga itu sebagai pertanda akan kebangkitan dan kejayaan Islam kembali. Bahkan istilah hijrah sudah viral dan menembus ke berbagai kalangan, dari kalangan anak muda, baik orang kaya, orang miskin, orang kampung, orang kota, orang yang terkenal ataupun tidak. Bahkan di Taiwan, sebagai orang-orang perantauan seperti kita juga sudah tersapa oleh angin hijrah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan semua proses hijrah para pemuda dan kaum muslimin, khususnya para pemuda, karena hampir mayoritas sahabat hijrah adalah para pemuda dan pemudi, sehingga mereka benar-benar berhijrah secara tuntas. Memang istilah hijrah sangat sudah terkenal dan viral, juga sudah menjadi tren pada era kita sekarang ini. Akan tetapi kalau kita lihat, banyak sekali yang salah dalam mengistilahkan hijrah, atau bahkan ada yang hijrahnya tanpa arah. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tema yang berkaitan tentang hijrah. Kami beri judul temanya dengan indahnya hijrah. Semoga tema ini bisa mewakili apa hakikat hijrah dan bagaimana seharusnya orang yang berhijrah. Sebenarnya ini temanya agak padat ya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan dan memberkahi waktu kita, sehingga waktu yang sedikit akan dapat banyak manfaat. Amin ya. Begitu juga berbarengan dengan
ngetrennya istilah hijrah banyak juga dari kalangan aktivis, para dai dan lain sebagainya. Juga ada sekelompok manusia yang memperkeruh suasana dan kesemangatan para pemuda yang akan berhijrah. Ada yang menakut-nakuti, ada yang menyimpangkan dalam proses perjalanan hijrahnya, sehingga banyak sekali para pemuda yang mau berhijrah, pemuda dan pemudi, akhirnya hijrahnya tanpa arah, bahkan balik arah. Waliyadu billah. Oleh karenanya, marilah kita simak bersama tema ini, mudah-mudahan bisa menjadi cermin yang bisa menggambarkan hijrah yang sebenarnya, yaitu hijrah secara syar'i. Hijrah secara definisi, ya, al-hijratu lughatan mufariqul insani ghairahu bi dinihi aw bi lisanihi aw bi qalbihi. Hijrah secara bahasa atau etimologi artinya berpisah atau perginya seseorang dari orang lain, ada kalanya dengan badannya, lisannya, atau hatinya. Jadi secara definisi hijrah ya seperti itu, berpindahnya atau perginya atau pisahnya seseorang dari orang lain, ada kalanya dengan badannya, lisannya, atau hatinya. Dari definisi secara etimologi, secara bahasa saja kita sudah bisa menangkap bahwa hijrah ya begitu realisasinya, yaitu meninggalkan teman, berpindah untuk mencari teman yang baru, baik secara badannya, lisannya, ataupun hatinya. Yang biasanya gabungnya dengan kelompok yang seperti itu, ketika berhijrah maka pindah, berpisah dengan kelompok lama yang masih buruk, atau teman lama yang masih buruk, atau berhijrah secara lisannya yang biasa membicarakan atau berpikir dengan pikir-pikir yang tanpa diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ketika berhijrah maka lisannya berpikirnya beda, cara bicaranya beda. Begitu juga hijrah secara hati, yang tadinya punya keyakinan khurafat, sebelum berhijrah, ketika berhijrah maka hatinya menjadi punya keyakinan yang beda. Hijrah secara bahasa saja kayaknya kita sudah bisa sedikit menangkap tentang pengertian hijrah. Wa syar'an mufariqatul biladil kuffari awil mufaraqatil asyrari aw mufaraqatul a'mali as-sayyi'ati wal khisali al-madmumati. Adapun hijrah secara istilah, secara terminologi, yaitu meninggalkan negeri kafir, atau meninggalkan kejelekan, atau meninggalkan perbuatan buruk dan etika yang tercela. Itu hijrah secara syar'i. Intinya hijrah secara syar'i adalah berpindah. Kalau umpamanya tadinya tinggal di negeri yang kafir, dalam arti untuk melaksanakan ibadah sulit, maka pindah ke negeri yang lebih aman, yang lebih baik, agar bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara baik. Atau berhijrah yaitu meninggalkan aktivitas yang buruk, yang tadinya sebelum berhijrah
itu punya aktivitas yang negatif, bermaksiat pada Allah Ta'ala, waliyadzubillah, seperti suka musik, aktivitas yang mengonsumsi atau meminum hal-hal yang dilarang dalam Islam, yang diharamkan dalam Islam, setelah berhijrah maka meninggalkannya, meninggal segala aktivitas kejelekan, atau meninggalkan perbuatan yang buruk dan etika yang tercela. Etika yang tercela diantaranya adalah suka menghibah, mengadu domba, bikin masalah dengan teman, saudara dan masyarakat sekitar. Intinya semua etika yang buruk yang dilarang dalam Islam. Ikhwani wa akhwati, sahabat hijrah yang berbahagia, wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Itulah definisi hijrah secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian hijrah ada dua macam. Yang pertama hijrah maknawiyah, yaitu pindah dari kekafiran kepada keislaman, dari kesyirikan kepada tauhid, dari kebid'ahan kepada sunnah, dan dari kemaksiatan kepada ketaatan. Ya, yang pertama hijrah maknawiyah. Hijrah maknawiyah itu maknawiyah kalau bahasa Indonesia nya apa? Diartikan abstrak boleh? Keyakinan. Secara keyakinan. Maknawi, maksudnya tidak kelihatan real secara umum. Ya gitu aja lah, bisa dipahami dong. Jadi hijrah maknawiyah yaitu pindahnya seseorang dari kekafiran menuju keislaman kalau masih kafir. Kalau sudah muslim tapi masih melakukan kesyirikan, maka ketika hijrah kesyirikan ditinggalkan menuju kepada tauhid. Tauhid yaitu apa? Mengesahkan Allah di dalam hal-hal yang khusus, terutama kebanyakan manusia jatuh dalam kesyirikan itu adalah kesyirikan dalam masalah ibadah atau masalah uluhiyah. Jadi tauhidul ibadah atau tauhid uluhiyah adalah semua bentuk peribadatan harus dipersembahkan kepada Allah saja, tidak boleh dipalingkan kepada yang lain. Baik beribadah yang dilakukan secara fisik, sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya, atau peribadatan yang dilakukan secara lisan, berzikir, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, berdoa, atau peribadatan yang dilakukan oleh hati seperti berharap, roja, kemudian haibah sama roja, khauf. Haibah sama khauf itu artinya sama, takut. Tapi kalau haibah itu takut kepada Allah karena tunduk dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha perkasa, karena Allah Maha segalanya. Itu haibah. Nah, kalau khauf itu takut kepada ancaman dan sisanya. Dan termasuk amalan hati yaitu roja, yaitu berharap kebaikan kepada Allah. Bagi para jomblo dan jombloani berharap mudah-mudahan mendapatkan pasangan yang soleh, soleha, yang sesuai harapan, itu termasuk ibadah. Ya maka selalulah berharap yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak apa-apa. Mungkin yang ikhwan berharap mudah-mudahan mendapatkan muslimah Taiwan, bisa saja, enggak apa-apa. Bagaimana nanti kalau minta Taiwan yang Indonesia, ya kasihan. Istilahnya dia belakang banyak itu.
Intinya roja itu adalah ibadah hati kepada Allah Ta'ala. Roja adalah berharap kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, hijrah secara real atau hijrah secara hissiyah. Hijrah secara nyata yaitu pindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jiwa dan hartanya, semuanya dibawa. Itu namanya hijrah secara real, secara nyata, sebagaimana di generasi awal umat ini, yaitu para sahabat muhajirin ketika mendapatkan intimidasi dan tekanan di Mekah, mereka berhijrah untuk menyelamatkan keimanannya dengan membawa seluruh yang bisa dibawa, baik badannya ataupun hartanya. Ikhwani wa akhwati, para sahabat hijrah yang berbahagia, perintah agar berhijrah dijelaskan dalam Al-Quran sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 56. Ya ibadi alladzina amanu inna ardi wasi'atun fa in iyaya fa'budun. Hai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku itu luas, maka sembahlah aku saja. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berkata mengomentari ayat ini, hada amrun minallahi li'ibadihil mu'minin bil hijrati minal baladi alladhi la yaqdiruna fihi ala iqamatid din ila ardillahil wasi'ati haitsu yumkinu iqamatad din bi aywahidullaha wa ya'buduhu kama amarahu. Ibnu Katsir berkata mengomentari ayat ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hamba-hamba yang mukmin untuk berhijrah dari negeri atau tempat di mana mereka tidak mampu untuk menegakkan, melaksanakan agamanya, menuju ke negeri, ke bumi Allah yang sangat luas, agar memungkinkan mereka, orang-orang yang beriman, bisa menegakkan dan menjalankan agamanya, bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka bisa beribadah secara baik sebagaimana Allah perintahkan kepada mereka, orang-orang yang beriman. Jadi hijrah itu sangat diperintahkan karena untuk menyelamatkan agama dan keyakinan. Jadi jika seseorang, orang yang beriman, ketika menetap di satu tempat tidak bisa menjalani agamanya, maka dia harus hijrah ke tempat yang memungkinkan untuk bisa istiqomah dalam beribadah. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-biladu biladullah wal ibadu ibadullah fa haitsuma asabta khairan fa'aqim. Negeri-negeri, negara-negara itu adalah milik Allah, dan juga para hamba-hamba adalah hamba Allah. Maka sekiranya engkau telah mendapatkan tempat yang baik, maka menetaplah di situ. Ini anjuran hijrah. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi seseorang, siapapun dia yang beriman, ketika mau menjalani agamanya itu
punya kesulitan di tempat dia menetap, maka dia harus berhijrah ke tempat di mana saja yang sekiranya dia bisa menjalankan agamanya dengan baik. Ikhwani wa akhwati sahabat hijrah yang berbahagia, itu diantara ayat dan hadis yang menjelaskan tentang anjuran hijrah. Saudara sekalian, hijrah adalah perkara yang sangat indah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bil hijrati fa innahu la mithla laha." Engkau harus berhijrah. Sungguh hijrah itu indahnya tiada tara. Hadis riwayat An-Nasai. Siapa yang akan merasakan nikmatnya dan indahnya hijrah, ya tentunya orang yang berhijrah, orang yang benar-benar berhijrah, bukan sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar hanya ikut ngetren, bukan itu. Yang akan mendapatkan, merasakan nikmat dan indahnya hijrah adalah orang yang benar-benar hijrah. Oleh karenanya, insya Allah tema di dalam tema ini akan dijelaskan tentang hal itu. Mudah-mudahan Allah cukupkan ya, dan suasananya tetap nyaman walaupun kondisi mendung dan banyaknya ini. Saudara sekalian, para sahabat hijrah, wafaqqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Selanjutnya, setelah definisi dibahas, kemudian anjuran tentang hijrah dari Al-Quran dan As-Sunnah sudah kami angkat dari satu ayat dan satu hadis yang sudah mewakili. Kemudian keutamaan hijrah. Yang pertama adalah bukti keimanan yang benar. Jadi orang yang berhijrah itu adalah benar-benar orang yang mempunyai keimanan yang sahih, imannya mantap. Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaruhu ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim." Dan orang-orang yang beriman dan yang berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki nikmat yang mulia. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 74. Ayat ini adalah menceritakan, ya, menggambarkan kondisi para generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat, ketika mereka mendapatkan intimidasi dan gangguan-gangguan di Makkah. Akhirnya Rasulullah SAW menganjurkan untuk berhijrah ke Madinah. Nah, orang yang berhijrah itu disebut para muhajirin, dan orang yang menyambut namanya sahabat Ansor, yaitu para sahabat yang menolong muhajirin. Jadi orang yang berhijrah itu adalah bukti keimanan. Bayangkan, terusir dari negerinya, mereka berhijrah untuk menyelamatkan agama dan keimanannya. Kisah para muhajirin dan ansor adalah kisah yang luar biasa. Realita yang mereka alami luar biasa. Dari kepedihannya para sahabat muhajirin terusir dari negerinya Makkah, sehingga mereka harus meninggalkan negeri tercintanya, pindah hijrah ke Madinah. Dan orang-orang yang menyambut adalah
para sahabat Ansor. Di sini semuanya membuktikan keimanan mereka, baik sahabat Muhajirin ataupun sahabat Ansor. Di antaranya bukti keimanan mereka para Ansor. Kalau sudah sahabat Muhajirin sudah jelas di antara bukti keimanannya, karena mereka ingin menyelamatkan agama dan keimanannya, mereka akhirnya rela untuk meninggalkan negeri tercintanya yaitu Mekah menuju ke Madinah. Di antara bukti keimanan sahabat Ansor adalah mereka menyambutnya dengan luar biasa. Bahkan mereka mempunyai sifat ithar, yaitu mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya dalam masalah dunia. Bahkan para sahabat Ansor itu yang punya harta membagikan hartanya kepada sahabat Muhajirin. Bahkan ada kisah orang membagikan istrinya. Bayangin. Jadi sahabat Ansor punya istri 2. Kemudian ada sahabat Muhajirin dari Mekah. Berkenalan, kemudian membentuk tali persaudaraan. Kemudian sahabat Ansor yang punya 2 istri ini menawarkan, wahai saudara Muhajirin, saya punya istri 2. Lihat di salah di antara 2 istri itu, siapa yang kamu pilih kamu sukai, nanti saya akan cerai setelah iddahnya selesai, maka nikahkan. Bayangkan, itu di antara bukti keimanan sahabat Ansor. Bayangkan istri aja dibagi, apalagi cuma harta dan yang lain. Apakah ada sekarang di antara kita ketika ada teman-temannya hijrah terintimidasi di daerahnya sampai segitu? Ada. Kalau ada siapa ya. Bayangkan istri aja sampai dibagi. Jadi kalau menceritakan bagaimana kualitas keimanan para sahabat Muhajirin dan Ansor, tidak ada yang membanding. Maka Rasulullah SAW sudah menjelaskan ya, keistimewaan para sahabat dalam hadis-hadisnya yang sangat banyak. Nggak ada bandingnya. Ada yang membagikan ladangnya. Pokoknya intinya menyambut dengan sepenuhnya apa yang dibutuhkan oleh sahabat Muhajirin, sahabat Ansor akan membantu. Jadi di antara keistimewaan hijrah yang pertama adalah bukti keimanan yang benar. Orang yang berhijrah itu bukti punya keimanan. Jadi kalau sudah disabai hidayah kita yang sudah mulai berhijrah, berusaha disambut dengan baik, kemudian dipelihara, karena itu bukti keimanan seseorang. Kalau mau berhijrah dari keburukan pindah kepada kebaikan, dari kemaksiatan pindah kepada ketaatan. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, lamma dzakara ta'ala hukmal mu'minin di dunya atau bi dzikri ma lahum fil akhirah fa akhbara anhum bi haqiqatil iman. Ayat di atas yang menggambarkan tentang kondisi terjadinya saat berhijrah kaum Muhajirin dari Mekah dan disambut oleh sahabat Ansor di Madinah, itu adalah hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada orang-orang yang beriman di dunia. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang bekal yang paling penting
bagi orang-orang yang berhijrah agar bahagia di akhiratnya, yaitu fa'akhbaru anhum bihaqiqatil iman. Maka Allah memberikan informasi bahwa orang yang berhijrah itu adalah orang yang benar-benar mempunyai keimanan yang benar. Bukti yang tidak bisa dibantah lagi. Orang yang berhijrah adalah orang yang punya iman. Yang nggak punya iman, waliyadzubillah, akan berat menjalani hijrah. Kemudian di antara keutamaan hijrah yang kedua adalah mendapat pahala yang tiada. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaika bil hijrati fa innahu la mithla laha." Engkau harus berhijrah, sungguh hijrah itu pahalanya tiada. Hadis riwayat Hasan. Ya apapun ya, berhijrah itu pahalanya akan luar biasa, nggak ada bandingannya. Karena akan lebih baik daripada sebelumnya yang suka maksiat, bertobat kemudian menjadi manusia yang taat, yang melakukan kesyirikan, pindah kepada tauhid. Dan tauhid adalah perkara yang paling istimewa di kehidupan seorang mukmin, karena itu adalah bekal yang paling utama yang akan menyelamatkan dirinya di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang ketiga, orang yang berhijrah akan diluaskan rezekinya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'an. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim." Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 100. Jadi hikmah keutamaan yang ketiga adalah diluaskannya rezeki. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, wa qaluhu wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Hadha tahdidun 'ala al-hijrah wa targhibun fi mufaraqatil musyrikin wa anna al-mu'mina haitsuma dhahaba wajada anhu manduhatan wa malja'an yatahassanu fi. Al-Imam Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya, firman Allah Ta'ala yaitu wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Yang artinya, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang sangat luas dan rezeki yang banyak. Ini adalah anjuran. Ayat ini adalah anjuran untuk berhijrah. Menurut Ibnu Katsir. Dan sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang beriman yang telah mau
berpisah, meninggalkan komunitas yang di dalamnya ada orang-orang musyrikin. Bahkan Ibnu Katsir menjelaskan wa annal mu'mina haitsu madhaba wajada anhum madhumatan wa malja'an yatahassanu fihi. Ibnu Katsir menekankan bahwa sungguh orang yang beriman ketika mau pergi, mau berhijrah, pasti dia akan menemukan tempat yang nyaman, yang di sana dia akan menetap dan menjadi kuat. Kemudian yang keempat di antara keutamaan hijrah adalah mendapat rahmat, akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim." Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 218. Nah, ikhwani wa akhwati sebaliknya yang berbahagia, jadi sungguh orang-orang yang berhijrah itu adalah orang-orang yang mengharap rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para sahabat muhajirin. Karena tekanan dan intimidasi yang dirasakan ketika menjalani agama di Mekah, kemudian untuk menyelamatkan agamanya mereka dianjurkan untuk berhijrah, dan semua itu tentunya adalah karena mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan hijrah yang kelima adalah akan mendapatkan ampunan. Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma inna rabbaka lil ladzina hajaru min ba'di ma futinu tsumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim." Dan sesungguhnya Rabbmu pelindung bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan sabar. Sesungguhnya Rabbmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 100. Ayat ini juga menjelaskan bagaimana tentang penderitaan yang dialami orang-orang yang sebelum hijrah, sebagaimana sahabat muhajirin, yaitu setelah mendapatkan perilaku intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Quraisy di Mekah, maka mereka berhijrah, dan akhirnya Allah menjanjikan akan memberikan ampunan kepada mereka. Begitu juga orang yang hijrah sekarang, insya Allah akan mendapat ampunan, karena orang-orang yang berhijrah itu akan menuju punya niatan agar lebih baik lagi untuk memperbaiki diri. Ada kisah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 131 dalam bab iman. Sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau menceritakan kisah dirinya ketika masuk Islam. Beliau berkata, "Falamma
ja'alallahu al-islama fi qalbi ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu ubsut yaminak falla ubayyika fabasatu yaminahu qala faqabattu yadi qala ma laka ya Umar qala qultu aradu an ashtarita qala tashtaritu bimadha qultu ayufirali qala amma alimta anna al-islam yahdimu ma kana qablahu wa anna al-hijrata yahdimu ma kana qablahu wa anna al-hajja yahdimu ma kana qablahu. Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau menceritakan kisah dirinya masuk Islam. Ketika Allah menjadikan Islam dalam hatiku, aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku berkata, bentangkanlah tanganmu wahai Rasulullah, aku akan berbaiat kepadamu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentangkan tangan kanannya. Lalu Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, maka aku tahan tanganku tidak menjabat tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Amr bin As, ada apa wahai Amr? Tadi dia menyuruh, Amr bin As menyuruh untuk Rasulullah SAW membentangkan tangannya. Dan setelah tangan Rasulullah dibentangkan, dibuka, Amr bin As tidak berbuat sesuatu. Maka Rasulullah SAW heran, kenapa? Ada apa wahai Amr bin As? Kemudian Amr bin As berkata, aku ingin minta syarat. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah yang kamu syaratkan? Apakah syaratmu? Maka Amr bin As berkata, aku ingin diampuni. Lalu Rasulullah SAW bersabda, amma alimta annal islama yahdimu ma kana qablahu wa annal hijrata yahdimu ma kana qablahu wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu. Wahai Amr bin As, apakah engkau belum tahu bahwa sesungguhnya Islam itu menghapus dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya, dosa-dosa yang telah lalu. Dan sungguh hijrah itu menghapus dosa-dosa yang telah lalu, dosa sudah sebelumnya, sebelum berhijrah. Dan haji itu juga menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 130. Jadi hijrah adalah termasuk sarana untuk menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Dan begitu juga ketika orang kafir masuk Islam, maka ketika sudah melaksanakan ikrar syahadat, kemudian melaksanakan apa yang disyariatkan dalam Islam, maka dosanya diampuni. Sebanyak apapun dosa-dosa waktu sebelum Islam, waktu masih kafir, dosa apa saja, berzina, mabuk, judi, ngerampok, apa saja diampuni. Dan begitu juga berhijrah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu jika hijrahnya itu benar dan konsisten. Oleh karenanya, marilah kita para sahabat hijrah untuk berhijrah yang benar. Karena ini adalah sangat baik sekali bagi kita semua, orang-orang yang beriman, agar bisa mendapatkan ampunan. Ya, jadi di antara keistimewaan atau keutamaan hijrah yang kelima adalah menjadi sarana untuk mendapatkan ampunan. Kemudian di antara
keutamaan hijrah yang keenam adalah mendapat jaminan surga. Allah Ta'ala berfirman, "Alladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar thawaban min indillah wallahu indahu husnul thawab." Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku dan berperang, dan yang dibunuh, pastilah akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah, dan Allah pada sisinya pahala yang baik. Al-Quran surat Al-Imran ayat 195. Jadi hijrah adalah juga sebagai sarana untuk mendapatkan jaminan surga, sebagaimana yang telah dijalani oleh para sahabat muhajirin ketika mereka menjalani Islam, awal-awal Islam diintimidasi, diganggu, diprovokasi, dan disakiti fisik dan perasaan. Bayangin, ada seperti keluarga Yasir, ada yang dicabut rambutnya karena menjalani atau Islam. Kemudian seperti Bilal bin Rabah, beliau dirantai di musim panas, kemudian dilempar di padang pasir, di pasir yang panas. Bayangin betapa menyedihkannya kondisi mereka, para sahabat ketika masih di Makkah, sampai kulitnya terkelupas. Akhirnya menjalani hijrah, dan hijrahnya itu akan mendapatkan jaminan surga. Dan semoga kita semua juga, para sahabat hijrah, bisa mendapatkan jaminan surga itu dengan konsisten untuk melaksanakan hijrahnya. Tidak cuma untuk sekedar itu ikut-ikutan ngetren, karena masa sekarang lagi viral tentang hijrah. Tapi berusaha, walaupun awal-awalnya ya Allah alam mungkin karena ikut-ikutan saja, tapi mudah-mudahan pada jenjang-jenjang momen-momen selanjutnya untuk bisa hijrah yang benar dan konsisten. Amin. Wa iyyakum lima yuhibbu. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir berkata, firman Allah Ta'ala, "Walladzina hajaru ay taraku dar syirki wa atu ila daril iman wa farqal ahbabi wal khalani wal ikhwani wal jiran." Firman Allah Ta'ala yang artinya, maka orang-orang yang berhijrah adalah mereka yang meninggalkan negeri yang penuh kesyirikan, kemudian mereka menuju negeri yang banyak komunitas orang-orang beriman. Kemudian mereka, orang-orang yang berhijrah, para muhajirin, berpisah dengan orang-orang yang dicintai, dari paman-pamannya, tante-tantenya, orang-orang yang disayang, orang-orang yang dikasih, teman-temannya dan tetangga-tetangga. Dan meninggalkan hijrah seperti itu kan membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin bagi mereka tentang surga dalam melaksanakan hijrahnya, karena membutuhkan perjuangan yang luar biasa.
Allah juga berfirman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda mereka dan diri-diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat daripadanya, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal. Ayat-ayat ini menjelaskan semua tentang kondisi saat sahabat muhajirin dari Mekah berhijrah ke Madinah yang disambut oleh sahabat Ansor. Sambutan sahabat Ansor juga luar biasa. Bayangin seperti tadi, bisa sampai istrinya pun dibagikan. Bagaimana sambutan mereka? Tidak bisa dibandingkan. Luar biasa kualitas keimanan mereka. Hartanya dibagikan, apa yang dibutuhkan oleh sahabat muhajirin, para sahabat Ansor berusaha untuk memenuhinya. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 58, walladzina hajaru fi sabilillah tsumma qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasanan wa innallaha lahuwal khairur raziqin. Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah kemudian mereka dibunuh atau mati, benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik, yaitu surga, dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Al-Quran surat Al-Hajj ayat 5. Dan mudah-mudahan juga di antara kita semuanya, para sahabat hijrah, ketika mengalami hal ini, karena hijrah menjadi baik, banyak dimusuhi sampai terbunuh atau meninggal dalam kondisi hijrah, ya kita berharap mudah-mudahan mendapat pahala seperti yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada para sahabat muhajirin dan ansar, yaitu mendapatkan syurga. Maka jangan khawatir, jadi tidak perlu takut lagi kita menjalani hijrah itu. Sudah banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjadikan tentang ampunan dan surga ketika orang mau melaksanakan hijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan hijrah secara baik. Nah, wani wati sahabat hijrah yang berbahagia, itulah diantara dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan hijrah. Maka berusahalah kita untuk menjadi muhajir sejati, orang yang benar-benar berhijrah. Siapa orang yang berhijrah yang benar itu? Ya sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Yang disebut dengan muslim sejati adalah dia yang orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 10 dan Muslim nomor hadis 40 atau hadis 4. Ikhwani wa akhwati, para sahabat yang berbahagia, wa qaballahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda.
setelah dijelaskan banyak sekali hadis dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang indahnya hijrah, betapa besar pahalanya, maka berusahalah kita menjadi muhajir, orang yang hijrah sejati. Orang yang hijrah sejati, orang yang benar-benar berhijrah itu yang bagaimana sih? Bukan dilihat karena lamanya berhijrah, bukan. Banyak sekali orang yang mengklaim dirinya berhijrah lama 10 tahun, 15 tahun, tapi mereka di antara mereka tidak menjadi muhajir sejati karena tidak meninggalkan yang Allah larang. Sibuk dengan memikirkan penampilan. Harus jenggotin gue, senono cingkrang. Para Allah juga gitu, sibuk repot deh cari model lingkup yang bagaimana, gamis yang bagaimana. Allah. Tapi tidak berusaha untuk meningkatkan keilmuan. Bahkan masih suka selfie. Sudah kita tahu bahwa hukum foto sudah dijelaskan oleh para ulama. Maka orang-orang yang seperti ini tidak akan bisa jadi muhajir sejati karena masih melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Maka adanya Formosa mengaji ini yang tadi sudah dijelaskan, yang disampaikan oleh saudara kita Mas Farid, salah satu mahasiswa di NCU. Mudah-mudahan kita bisa benar-benar hijrah yang baik. Usahakanlah Formosa, ya, teman-teman yang bergabung di Formosa mengaji ini terdepan, ya, selalu terdepan dalam kebaikan, selalu semangat, bisa memberi motivasi, menjadi motivator para sahabat hijrah. Jadi tolong, tadi ada tata tertib yang dibacakan, diantaranya para akhwat dilarang selfie, juga ikhwan. Walaupun sudah lama berhijrah, tapi kalau tidak meninggalkan perkara yang dilarang Allah, maka kualitas hijrahnya akan sulit untuk meningkat. Memang para ulama menjelaskan bahwa proses hijrah setiap individu itu tidak sama, memang betul. Tapi tetap harus dinasihati. Ada yang proses hijrahnya itu gampang, cepat, langsung langsung memperbaiki dirinya, meningkatkan keilmuan, mengamalkan, kemudian berdakwah. Ada yang begitu, ada yang lemot sekali juga ada. Susah. Dinasihati malah melawan, dinasihati malah minta permusuhan. Katanya nggak mau kalau di komen ini postingannya, katanya itu ini mah bukan nasihat, ini membuka ketika di inboxnya di screenshot. Kan lucu ya, itu banyak terjadi. Oleh karenanya kita semua ya, kami berharap yang berkumpul di sini hadir berusaha untuk memperbaiki diri, berhijrah yang baik, karena hijrah itu luar biasa keistimewaan. Sebagaimana disebutkan di awal-awal tadi, mendapat jaminan surga, diampuni dosa-dosanya, kan luar biasa. Siapa lagi yang akan merasakan lebih bahagia dari orang yang ini, yaitu menjalani hijrah kemudian mendapatkan ampunan dan jaminan surga. Oleh karenanya marilah kita berusaha sekuat mungkin ya, agar menjadi muhajir yang sejati. Jadi jangan fokus, jangan sibuk dengan penampilan dan para akhwat, ya, terutama yang baru-baru mengenal istilah hijrah, itu tolong belajar yang baik, kemudian mempelajari tentang kriteria hijab syar'i. Jadi tidak sibuk terus cari model-model niqab, cari model-model gamis. Maka terutama ya para teman-teman yang sudah agak lama sudah mengenal hijab syar'i, tolong teman-teman yang baru dikasih tahu kriteria hijab syar'i. Dan juga tadi penjelasan di atas menggambarkan bahwa
hijrah itu sangat berat. Memang keistimewanya luar biasa, diampuni dosa-dosa dan akan mendapat jaminan surga. Tapi juga realita kalau dijalani akan berat karena meninggalkan hal-hal yang dicintai. Contoh aja lah, kalau menceritakan kisah para sahabat Muhajirin dan Ansor itu luar biasa, nggak bisa dibayangkan bagaimana mereka. Tapi contoh yang kecil lah yang kita alami. Sahabat Hijrah juga akan mengalami keberatan. Ya, seperti contoh ketika sudah hijrah tentunya akan dinilai berbeda dengan yang lainnya. Di masyarakat kita kebanyakan orang bang kumis, sekarang menjadi bang jenggot. Ya, orang muslim memang harusnya bang jenggot, bukan bang kumis. Karena yang dianjurkan untuk memelihara jenggot. Nanti kalau di kampung pulang sudah ada isu-isu lain, jenggotnya panjang. Nah, sini kan akhirnya disukan di image, dapat image ekstremis lah apalah. Kemudian yang biasanya melakukan hal-hal yang tradisional, ada apa-apa diselamati. Kalau di Jawa Timur saya mengalami macam-macam. Di Jawa Timur apa-apa dipeloteri, beli sepeda motor baru diselamati, cempenya mana diselamati, cempenya itu ya, kambing beranak nanti ada selamatan kendurilan. Pulang dari perantauan ya, boleh sih dalam Islam kalau pulang perantauan atau pulang dari mana boleh tasyahkuran, kalimatul kutub itu disyariatkan. Tapi yang di masyarakat kita nggak sesuai yang disyariatkan, maka perlu diluruskan. Atau kalau saudaranya pergi merantau, diberi juga ada doa mantra-mantra khusus. Kalau dulu saya awalnya beberapa mengampuni sebelum mendapat hidayah, ya kadang kan campur dengan orang masyarakat sekitar itu. Di antara doa menteri itu doanya begini, mudah-mudahan di sana tidak ada apa-apa. Ya salah doanya, makanya di sini nggak ada lemburan. Nggak ada apa-apa, salah doanya. Maka perlu kita belajar yang baik agar hijrahnya kemudian akan mengalami hal-hal yang lain, hal-hal yang berat. Para sahabat hijrah yang tadinya berkomunitas, bergabung dengan orang-orang yang begitu, ketika berhijrah suka ke masjid, suka menghadiri masjid-masjid taklim, akan ada cemoohan dan bulian. Wah, soalin lo sekarang. Dan biasanya juga mereka menggoda terus. Sini mas, sebentar lah ini temenin kami, dan lain sebagainya. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hijrah itu berat. Hijrah itu berat. Memang yang dijanjikan Allah Ta'ala ketika hijrah di jalan Allah dengan baik akan mendapat ampunan dan jaminan surga, tapi realitasnya akan berat. Maka perlu di antara para sahabat hijrah saling menyemangati, saling memberi motivasi. Jangan menjadi sahabat hijrah yang tanpa arah tidak jelas. Ikhwani wa akhwati, para sahabat hijrah, dilanjut apa? Selesai? Lanjut. Ditambah boleh enggak? Karena ini masalah penting. Kenapa? Di antara para sahabat hijrah tidak tuntas dalam berhijrah, bahkan banyak yang berbalik arah. Waliyahulillah. Maka ini perlu disampaikan lainnya. Gimana? Kenapa hijrah tidak pernah tuntas, dan bahkan di antara mereka para sahabat hijrah banyak yang berbalik arah, kembali ke habitatnya. Apa masalahnya? Nah, ini yang akan menjadi masalah kita, akan menjadi kajian kita selanjutnya, menjadi evaluasi kita. Bagaimana hijrah tidak tuntas? Apa sebabnya? Kenapa hijrah tidak tuntas, bahkan banyak yang berbalik arah? Nah, insyaallah selanjutnya akan dijelaskan sebab-sebab. Apa sebabnya?
karena ini masalah penting. Banyak sekali terjadi realitas seperti itu. Bagaimana hijrah kok belum tuntas? Yaitu ketika hijrah masih separuh-separuh, lalu belum ada panduan, yaitu diantaranya ikut tren lah, apalah. Maka pada kesempatan kali ini mari kita evaluasi dan pelajari bersama sebab-sebab hijrah tidak tuntas sehingga kita bisa hindari. Pak, apa Pak? Kurang dengar belakang. Ini kambing. Aku mau datang apa? Cepat dulu. Bluetooth mode. Halo. Volume yang Kenapa? dinaikin lagi Pak. Kecil. Dinaikin lagi. Halo, tes. Bisa cukup? Dengaran Ahwat? Alhamdulillah. Baik, selanjutnya bagaimana hijrah kok tidak tuntas? Ya. Sehingga ilmu yang didapatkan saat berhijrah belum utuh, bahkan banyak yang berbalik arah. Waliyadu billah. Maka pada kesempatan kali ini marilah kita pelajari bersama sebab-sebab kenapa kok hijrah tidak bisa tuntas. Yang pertama, niat belajar agama belum ikhlas. Hijrahnya belum ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyati ya dilanjut. Yang pertama, sebab di antara sebab hijrah tidak tuntas adalah karena dalam belajar agama belum ikhlas atau tidak ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa." Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atan yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa hijrahnya karena mencari dunia atau wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1 dan Muslim nomor 1907. Insya Allah hadis ini kita semua diantaranya ya sudah pada hafal ya. Karena hampir para ulama setiap menulis buku mengangkat hadis ini sebagai peringatan bahwa setiap aktivitas harus ikhlas. Ya.
Jadi di antara sebab hijrah tidak tuntas, bahkan ada yang berbalik arah karena dalam berhijrah belajar agama tidak ikhlas. Rasulullah SAW sudah jelas sekali bersabda, wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang menjadi niatan. Ya. Sekarang kita niat masing-masing. Niatnya apa mau berhijrah itu? Silakan. Kita punya kepentingan masing-masing dan akan kita lihat. Kemudian Ibnu Al-Attar rahimahullah dalam Syarah Arba'un Nawawi menyebutkan ya bahwa maksud penyebutan wanita tersebut setelah kalimat hijrah karena dunia ada dua makna. Jadi Ibnu Attar dalam Syarah Arba'un Nawawi menjelaskan maksud penyebutan wanita setelah kalimat hijrah karena dunia ada dua makna. Yang pertama dilihat dari sebab disebutkannya hadis ini, yaitu kisahnya ini. Jadi asbabul wurudil hadis ini, yaitu ada kisah tentang seseorang yang berhijrah karena wanita yang ingin dia nikahi. Wanita tersebut namanya Ummu Qais. Maka laki-laki yang berhijrah di sini disebut muhajir Ummu Qais, yaitu orang yang berhijrah karena Ummu Qais. Yang pertama sudah kita bisa nilai. Kita hijrah di sini, ya kita hijrah mau niatnya apa? Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis. Jadi ada orang hijrah, tapi hijrahnya itu niatnya untuk mencari Ummu Qais, wanita. Kemudian yang kedua, penyebutan wanita adalah sesuatu yang khusus dari dunia dan umum yang disebut lebih dulu. Jadi maksudnya tadi Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis bahwa orang kalau berhijrah, tolong dikondisikan speakernya, dengung terus. Halo. Rasulullah SAW yang pertama menyebutkan dunia secara umum, yaitu wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha, adalah itu penyebutan dunia secara umum. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha, ya, barang siapa hijrahnya karena dunia, mencari dunia, maka akan mendapatnya dunia secara umum. Kemudian awim ro'atin lidunya, awim ro'atin yang ihuwa itu ilama hajar ilaih. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan wanita secara khusus. Ini menunjukkan peringatan keras bagi yang niatannya keliru hanya untuk mengejar wanita saat berhijrah. Ya wallahu a'lam bishawab, sebagaimana kami mengalami lalu waktu punya komunitas sahabat filah terkenal, komunitas para akhwat, banyak para ikhwan hijrah. Ya setelah mengenal wanita pergi. Maka sebagaimana dijelaskan oleh Al-Attar dalam Syarah Arba'un Nawawi, penyebutan wanita ini adalah menunjukkan peringatan keras
Bagi yang niatannya keliru ketika berhijrah menghadiri majelis ilmu, terutama di perantauan, ketika pengajiannya umum, ikhwan dan akhwat, niatnya keliru. Ini teguran keras. Kalau keliru, ya waliyadzubillah, akhirnya hijrahnya tidak jadi, bahkan berbalik arah. Banyak realita yang kita saksikan itu. Maka marilah kita untuk menata niat kita. Dan mudah-mudahan Kormos sama Haji diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk merealisasikan apa yang menjadi visi dan misinya. Ikhwani wa akhwati, para sahabat hijrah yang berbahagia, maka para ulama menyebutkan setiap beliau mengarang, menulis buku mesti mengangkat hadis ini, karena untuk mengingatkan setiap orang dalam beraktivitas agar jangan salah niat. Satu ya, jadi penyebab orang tidak tuntas dalam berhijrah bahkan berbalik arah karena waktu hijrah, waktu belajar agama tidak ikhlas. Yang kedua, penyebab yang kedua orang hijrahnya tidak tuntas adalah belajar agama tidak dengan guru. Maca buku tak. Ya, memang kalau memang kemampuannya masih begitu nggak apa-apa. Tapi berusaha untuk mencari guru bisa. Tapi ya boleh saja belajar dengan membaca buku, nonton YouTube, membuka artikel. Memang kemampuannya masih itu. Tapi tetap harus berusaha mencari guru yang baik. Karena ketika belajar tidak pakai guru akan sulit memahami. Di antara hikmah belajar dengan guru adalah yang pertama, lebih ringkas dalam memahami ilmu, dalam meraih ilmu. Beda halnya jika ilmu diperoleh dari buku yang butuh penelaahan yang lama. Seorang guru bisa meringkas perselisihan ulama yang ada dan bisa menyimpulkan pendapat yang kuat. Coba kalau kita yang masih baru hijrah tidak punya guru. Wah, menurut Imam Syafi'i kunut subuh begini, menurut mazhab lain kunut subuh begini. Bagi orang yang tidak punya guru, bagaimana bisa akan menyimpulkan? Ya enggak? Maka dia akan fanatik terus. Tidak tahu yang benar yang mana sebenarnya. Maka pentingnya belajar dengan guru. Menurut mazhab Syafi'i, padahal Imam Syafi'i di Al-Um juga nggak mewajibkan kunut subuh. Dan Imam Nawawi dalam termasuk generasi mazhab Syafi'i yang menyebutkan kunut subuh itu sunnah, artinya ditinggalkan juga. Dan menurut yang sahih sesuai dengan dalil-dalil yang benar itu kunut subuh itu nggak dilakukan selama nggak ada. Karena Rasulullah SAW ketika melakukan kunut adalah kunut nazilah. Dan doa kunut yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada cucunya itu Allahumma hdini fiman hadait, itu adalah kunut witir, bukan kunut subuh. Doa itu boleh setiap hari dibaca ketika sholat witir. Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait. Itu doa sholat, doa kunut witir. Boleh dilakukan. Jadi belajar harus dengan guru. Di antara hikmah belajar dengan guru adalah lebih ringkas dalam meraih ilmu, cepat meraih ilmu itu. Yang kedua, lebih cepat memahami ilmu. Memang nyatanya begitu ya. Belajar dari guru lebih cepat memahami dibanding dengan otodidak. Karena dalam membaca bisa jadi ada hal-hal atau istilah yang sulit dipahami. Kita belum, istilahnya masih asing. Nah, ketika kita punya guru, gurunya yang kualitas, kredibilitas keilmuannya diakui, maka
akan gampang kita untuk memahaminya, memahami ilmu. Namun akan ya, walaupun masalah-masalah yang pelik, masalah-masalah yang sulit, kalau kita punya guru yang baik akan sangat terbantu ketika belajar kepada seorang guru. Kemudian yang ketiga di antara hikmah belajar langsung dengan guru adalah ada hubungan antara murid dan guru, yaitu sang junior akan mentransfer, akan mengambil ilmu dari seniornya, sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW mengambil ilmu langsung dari Rasulullah SAW. Dan para senior, para guru-guru kita pasti lebih berpengalaman dalam berbagai bidang keilmuan. Jadi yang kedua, kenapa hijrah tidak tuntas? Karena salah guru atau tidak punya guru ya. Belajar agama tidak dengan guru. Kemudian penyebab yang ketiga kenapa hijrah tidak tuntas bahkan berbalik arah, tidak mengambil ilmu agama dari guru yang benar atau salah guru. Salah guru. Ini yang harus diperhatikan para sahabat hijrah. Jangan semangat hijrah. Ambil dari mana sumber ilmunya? Karena kebatilan dengan kebenaran akan senantiasa perang, akan senantiasa berselisih. Oleh karenanya para sahabat hijrah harus hati-hati mencari guru dan sumber ilmu. Ya, penyebab yang ketiga kenapa hijrah tidak tuntas, bahkan ada yang berbalik arah karena salah guru. Coba perhatikan nih bagaimana pesan Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umar. Ya bin Umar, dinuka, innama huwa lahmuk wa damuk, fangur aman ta'khudu, khud anil ladina istaqamu, wala takhud anil ladina madu. Wahai Ibnu Umar, ingatlah agamamu. Ingatlah agamamu. Agamamu itu adalah darah dagingmu. Karenanya perhatikanlah dari siapa kamu mengambilnya. Maka ambillah dari orang-orang yang istiqomah terhadap sunnah, dan jangan mengambil dari orang-orang yang menyimpang, menceng dari sunnah. Sunnah adalah Islam murni, ajaran Nabi. Ini pesan Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu terkenal sahabat yang luar biasa, ingin sekali senantiasa mengikuti apapun yang Rasulullah SAW lakukan. Riwayat ini saya kutip dari Al-Kafiyah fil Ilmi Ar-Riwayah oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, halaman 81. Iya, agama yang kita lakukan adalah darah daging kita. Karena yang akan kita lakukan adalah semuanya harus berlandasan dengan agama. Maka ambillah ilmu dari guru yang baik, dari guru yang istiqomah mengikuti sunnah. Bukan sekedar mencari ilmu dari orang-orang yang terkenal, apalagi artis yang tidak jelas keilmuannya. Cuman kadang realita yang kita lihat itu sangat memprihatinkan. Orang baru tobat suruh jadi ustaz. Ya gimana? Diundang di mana-mana. Maka perhatikan ya para sahabat hijrah untuk cari guru yang baik. Itu cari guru yang benar-benar istiqomah dalam berpegang teguh terhadap sunnah. Apalagi di saat sekarang ya,
banyak sekali dai-dai yang terkenal. Oleh karenanya kita harus hati-hati. Terkenal, banyak followernya, tapi lihat manhaj dan akidahnya. Jangan tertipu, jangan silau dengan banyak pengikutnya, tapi lihat ilmunya, benar-benar mengambil istiqomah di atas sunnah, Islam murni ajaran Nabi atau tidak. Maka perlu diperhatikan nih bagi kita semua yang masih awal-awal hijrah. Kemudian di antara penekanan lagi untuk mencari guru yang baik sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad bin Sirin, yaitu seorang pembesar ulama tabi'in. Beliau berkata, "Inna hadzal ilma dinun, fangduru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapakah kalian mengambil agama kalian. Maka penting ya mencari guru. Cari guru yang baik, cari guru yang akidahnya sahih dan manhajnya lurus, istiqomah di atas sunnah. Pernyataan Ibnu Muhammad bin Sirin ini atau Ibnu Sirin bisa dilihat di Muqaddimah Sahih Muslim. Kemudian yang keempat, tidak mendalami akidah terlebih dahulu. Jadi di antara penyebab orang hijrahnya tidak tuntas adalah karena tidak mau belajar akidah. Ya realitanya begitu. Kita melihat kajian banyak tapi tematik terus. Apalagi kajian tentang nikah dan keharmonisan rumah tangga yang indah-indah. Banyak yang hadir. Tapi ketika belajar akidah, banyak yang gak respon. Dibacakan buku-buku akidah, kajian online pun pada ngantuk. Kenapa begitu? Padahal akidah ini yang akan membentuk karakter seorang mukmin. Ya. Jadi di antara penyebab yang keempat, kenapa hijrah tidak tuntas, bahkan banyak yang berbalik arah karena tidak mau memprioritaskan belajar akidah. Kajiannya tematik terus. Ya baik saja karena kajian. Tapi kalau tidak memprioritaskan akidah, maka tidak akan membentuk seorang muslim yang berkepribadian kuat. Maka pentingnya belajar akidah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Innama nazala Allah ma nazala minhu suratun minal mufassal fiha dzikrul jannati wan nar hatta idza thaba an-nasu ila al-islami nazala al-halal wal haram." Walau nazala awwala syai'in la tashrabul khamra la qalu la nad'ul khamra abadan. Walau nazala la taznu la qalu la nad'u az-zina abadan. Laqad nazala bi Makkah ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inni la jariyatun al'ab. Bal sa'atu ma'ituhum was sa'atu adha. Wa ma nazalat suratul Baqarati wan Nisa'i illa wa ana indah. Qala fa akhrajat lahu al-mushafa wa amalatu alaihi ay surah aw suwari. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya yang pertama kali turun darinya yaitu ayat Al-Quran ialah satu surat dari Al-Mufassal, surat-surat pendek yang berisi penjelasan tentang surga dan neraka.
Sehingga apabila manusia telah mantap dalam Islam, maka turunlah ayat-ayat tentang halal dan haram. Seandainya yang pertama kali turun mereka adalah jangan minum khamar, ya, jangan minum minuman keras. Tentu mereka manusia akan menjawab, kami tidak akan pernah meninggalkan khamar selama-lamanya. Seandainya yang pertama turun adalah ayat yang menjelaskan jangan berzina, tentu mereka orang-orang Quraisy akan menjawab, kami tidak akan meninggalkan zina selama-lamanya. Sesungguhnya Al-Quran yang pertama turun yaitu firman Allah Ta'ala yang menjelaskan tentang hari kiamat. Itulah yang dijanjikan kepada mereka nanti di kiamat itu. Ada surga dan neraka, ada masalah-masalah yang pelik, luar biasa, dan lain sebagainya. Yaitu Al-Quran surat Al-Qamar ayat 46. Turun di Mekah kepada Rasulullah SAW dan waktu itu Nur Aisyah. Aisyah berkata, dan waktu itu aku masih kecil dan masih senang bermain-main. Jadi intinya orang harus memprioritaskan belajar akidah. Akidah yang benar. Akidah adalah keyakinan. Keyakinan hati, bukan amalan. Itu akidah. Bagaimana tentang Allah Subhanahu wa taala, surga neraka, apa hal-hal yang harus diyakini. Atau akidah Islamiyah, maka itu yang diprioritaskan. Jadi para sahabat Hijrah harus semangat untuk belajar akidah dan manhaj. Itu yang harus diprioritaskan. Kalau tidak diprioritaskan, waliyadzubillah, nanti hijrahnya akan kotor, tidak tuntas, bahkan banyak yang berbalik. Kemudian yang kelima di antara sebab orang hijrahnya tidak tuntas adalah cuma cari ilmu namun tidak mengamalkan. Cuma tahu cari ilmu, cari terus tapi tidak mau mengamalkan. Banyak. Realitas seperti itu. Banyak orang belajar terus belajar, tapi tidak mau mengamalkan. Belajar. Contoh diantara kita lah, masalah kita. Belajar tahu tentang hukum berfoto, hukum foto itu bagaimana. Banyak juga diantara kita masih belajar. Kemudian bagaimana tentang hibah adalah dosa besar begini. Tetap kita sering melakukan itu. Kemudian mengadu domba juga dosa, bermuka dua juga dosa. Itu hal-hal yang masih sering kita lakukan yang tanpa disadari, dan itu akan membuat seseorang itu hijrahnya tidak tuntas. Oleh karenanya marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki diri, ya. Berjuang sekuat tenaga, berjuang untuk sekuat-kuatnya agar kita menjadi muhajir sejati. Jadi di antara penyebab seseorang hijrahnya tidak tuntas bahkan berbalik arah adalah cuma tahu cari ilmu tapi tidak mau mengamalkan, berilmu tapi tidak mengamalkan. Allah Ta'ala berfirman, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hei orang-orang yang beriman, kenapakah kalian mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar dosa di sisi Allah Ta'ala jika kamu mengatakan hal-hal yang tidak kamu kerjakan. Al-Quran surat As-Saff ayat 3. Nah ini jadi PR kita. Jadi muhasabah kita sering ya sukanya di antara kita kalau masih baru-baru hijrah sukanya menasihati, ketika dinasihati kan terima. Iya.
Maka itu perlu ini ya untuk introspeksi diri ini. Ini ayatnya ini ya. Kabul makan indole alif aqulu ma amat besar dosa di sisi Allah. Kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Kemudian yang keenam, di antara penyebab seseorang hijrahnya tidak tuntas bahkan berbalik arah waliyadzubillah adalah salah gaul. Bergaul dengan teman yang salah. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan lainnya, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang pasti akan terpengaruh teman dekatnya. Maka lihatlah dengan siapa Anda berteman. Lihat cari teman. Ya. Hadis riwayat Ahmad dan yang lain. Ya, jadi berhati-hati ketika berhijrah, mencari teman yang baik. Kalau salah gaul, salah berteman nanti akan pengaruh dalam proses hijrahnya. Bukan berarti kita membatasi kenal orang itu, bukan begitu maksudnya. Boleh kita berkenal sama siapapun, bahkan sama orang kafir boleh, sekedar mengenal. Tapi teman akrab, teman yang biasanya untuk membincangkan hal-hal yang sangat penting, terutama masalah agama, itu harus hati-hati, jangan salah. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul jalisus shalih wal jalisus saw wal jalisus su' kama sahibil miski wa qiril hadadi la ya'tumuka min sahibil miski imma tashtarihi aw tajidu rihahu wa qirul hadidi yuhriku badanak aw thawbak aw tajidu minhu rihan khabithah. Seseorang yang duduk atau berteman dengan orang yang baik, dengan orang yang soleh, dan orang yang jelek adalah bagikan. Maksudnya temannya, teman duduk adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Orang berteman duduk dengan orang lain itu ibaratnya duduk dari dua kelompok orang, satu penjual minyaknya wangi, yang satu pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan, jika berduduk atau duduk dengan orang yang penjual minyak wangi, jika engkau tidak dihadiahkan minyak wangi oleh penjualnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu yang hangus terbakar, minimal engkau dapat bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 2101. Jadi intinya para sahabat hijrah harus mencari teman yang baik, bergaul yang baik. Bergaul, mencari teman yang baik, jangan salah gaul. Paling tidak mau ke masjid lah, insya Allah temannya baik-baik. Karena teman itu akan mempengaruhi kepribadian seseorang, yang akan membentuk karakter seseorang terkadang teman. Bahkan para tabi'in mengatakan, ada yang mengatakan tidak ada perkara yang cepat merubah karakter seseorang selain teman. Bosnya loh belum tentu bisa merubah karakter kita, walaupun mereka gaji. Tapi teman, di antara kita jalan satu hari aja dengan teman seseorang, pasti akan ada efek, ada asar. Oleh karenanya
Oleh karenanya pentinglah mencari teman yang baik, tempat duduk-duduk baik, walaupun konco nongkrong, ya nongkrong di masjid. Ya bukan nongkrong aja ya, maksudnya teman duduk paling tidak silakan, insya Allah lebih baik dibanding tempat lain di majelis-majelis. Karena teman itu akan sangat mempengaruhi kepribadian seseorang, bahkan akan membentuk karakter sebagaimana disebutkan oleh orang-orang salaf dulu. Tidak ada perkara yang cepat merubah karakter seseorang selain daripada teman. Kemudian yang ketujuh, di antara perkara yang menyebabkan orang hijrahnya tidak tuntas, bahkan ada yang berbalik arah, adalah kurang belajar etika, ya, tidak mau belajar adab. Imam Darul Hijrah, Imam Malik radhiyallahu anhu pernah berkata pada seorang pemuda Quraisy, "Ta'allam al-adaba qabla an tata'allam al-ilma." Pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Kemudian Yusuf bin Husain berkata, bil adabi tafhamul ilma. Dengan sebab menjaga adab, menjaga etika, maka engkau akan jadi mudah memahami ilmu. Oleh karenanya, marilah kita berusaha untuk belajar etika, belajar adab. Ya memang manhaj dan akidah adalah prioritas nomor satu. Tapi etika juga penting. Karena banyak di antara sebagian orang ilmunya tinggi, banyak keilmuannya, tapi tidak ada etikanya. Sehingga dia akhirnya menyulitkan dirinya jadi bahan cemoohan orang. Wis berhijrah suwi kok ngono-ngono wae, ora duwe adab, gampang ngegas, gampang emosi. Nah, ketika sudah dibully seperti itu, dia akan down. Nah, down merasa rendah diri, dicemooh dan dibully teman lainnya, akhirnya dia tidak tuntas hijrahnya karena dinilai etikanya buruk. Waliyadzubillah. Oleh karenanya, selain kita menguatkan belajar akidah dan manhaj, tapi penting juga belajar etika. Ikhwani wa akhwati saudara yang berbahagia, mungkin sampai di situ dulu karena waktunya sudah siang, hampir waktu zuhur. Sorry, disampaikan satu kali lagi ya. Oleh karenanya adab itu sangat penting, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnul Mubarak, Imam Ibnul Mubarak. Beliau berkata, "Ta'alamna al-adaba 30 aman wa ta'alamna al-ilma 20." Kami mempelajari masalah adab itu selama 30 tahun, sedangkan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Artinya sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf bin Husain bahwa bil adabi tafhamul ilma. Karena menjaga adab itulah seseorang gampang akan mendapatkan dan memahami ilmu. Nah, ikhwani wa akhwati sahabat hijrah yang berbahagia, itulah diantara sebab-sebab hijrah tidak tuntas,
dan bahkan ada yang berbaring arah, harus dipahami sehingga bisa kita hindari. Oh, afwan, masih ketinggalan satu. Yang kedelapan, ya, kurang berdoa kepada Allah Ta'ala agar senantiasa diberi keistiqomahan. Jadi kedelapan yang sering dilupakan oleh para sahabat hijrah adalah tidak mau berdoa agar diberi keistiqomahan. Padahal dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah SAW doa yang sering beliau baca adalah ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ya aktaru doa Nabi SAW adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doa yang sering, yang banyak Rasulullah SAW panjatkan adalah doa ini. Nah itu diantara para sahabat hijrah terkadang lupa. Ya berdoa, meminta, memohon kepada Allah Ta'ala agar senantiasa diistiqomahkan dalam hijrahnya, dalam ibadahnya. Maka janganlah lupa agar hijrah kita bisa tuntas. Maka sering-seringlah berdoa, memohon diberi kekuatan dan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ikhwani wa akhwati sahabat hijrah yang berbahagia, itulah materi pada hari ini yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan dan taufiknya kepada kita semua sehingga kita senantiasa diberi kekuatan dan kemampuan untuk terus istiqomah di atas jalan hijrah ini sehingga sampai tuntas bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, beramal soleh, dan akhirnya husnul khotimah sehingga di dunia mendapat kebahagiaan dan di akhirat mendapatkan ridho dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nam hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.